Kayak zodiak, oh ya lu apa, lu Virgo, Gemini itu gini-gini gitu. Enggak, padahal that's not who we are That's in not the who we Lord. are. Hello guys, Guys. how are you? How you've been? I hope you guys have been doing well. Gimana kita minggu ini? Gimana ya kabarnya? Ya, Nggak sibuk berasa ya. juga. Iya, lebih Tiba-tiba ke ada cepet Februari. banget sih. Iya, lebih Nggak ke- berasa sih. Hari ini kita mulai mau bahas tentang identity. Have you ever wondered like what and who are you guys living for in this world? I like that question. Ya, karena sebenarnya the answer of what and who we are living in this world is talking about identity, Right. and that's What we're gonna talk about. Yes, kita mau talk about identity Yeah. because sering banget kita nih we're living in a world that is full of lies. full of lies. Banyak banget kebohongan-kebohongan yang suka dikasih ke kita, and that includes our identity. And all those lies itu mungkin nggak selalu dibilangin kayak you're stupid, you're ugly, bukan selalu kayak gitu-gitu, Yeah. tapi lebih kayak truth yang sebenarnya is not the truth. Yeah, You guys know what I'm saying? Kayak yeah, misalkan kayak oh ya MBTI tadi. yeah. Before this we were talking about it and like actually your MBTI, even your MBTI itu katanya bisa berubah. So it's actually not your identity because identity is something that is valid. Iya kan? Gitu. Terus kayak your zodiac. Zodiac sign Don't describes you. even let us talk about zodiac right now. It's like panjang banget ya kan, Iya. kayak zodiak. Oh ya lu apa, lu Virgo, lu Libra, Gemini itu gini-gini. gini gitu. Enggak, padahal that's not who we are That's in not the who we Lord. are. That's not who we are. Ya, contoh kayak misalnya status kamu itu nentuin identitas kamu. Itu juga nggak Oh, that's true. sepenuhnya benar gitu. That's true. Status in terms of relationship or like Right. kerjaan. Benar. Kayak Jabatan kamu apa? Kerjaan bilang, siapa tahu apa? Jabatan kamu apa? Iya. Terus ras kamu, Ras, suku oh, that's kamu. true. Yeah. True. Padahal ya benar gimana ya? Iya benar itu emang bagian dari diri lu. Iya. Betul. Kayak race, relationship, pekerjaan of course, tapi that's not your true Full identity. We have to go back to it. Dari mana kita bisa tahu true identity? Dari what God says about Iya. identity. That is what God says. That is firman-Nya gitu. Yeah, That is benar. His word gitu. Yes. So we're gonna talk about that as we dive gitu ya, kayak apa sih identitas dari Tuhan? What God says about us? Itu sebenarnya kita bisa banget kulik dari Genesis 1. Yeah. Jadi kalian kalau misalnya baru buka Bible Genesis 1 kejadian 1 itu kalian udah bisa tahu apa identitas kalian di dalam Tuhan. Yes. And there's also a reason actually kenapa kita mulai with identity, Yeah. because we want each one of us untuk understand about it first, because even the Right. Bible was started with identity, Identity. and we want to talk about it first karena itu kayak landasannya dulu supaya kita bisa ngomongin yang lain gitu. Yeah. And why is it important ya? Karena landasan itu bisa nentuin bagaimana kamu nanti hidup dengan itu gitu. Apa yang Yeah. kamu percaya dari awal sebagai landasan, it will impact to how you live your life, That's true. and impact to tadi pertanyaan tadi kayak who are you living for and Right. what are you living for in this Yes. world. Yeah. Yeah. Dan even identity is not something yang kayak kita cuman belajar di Genesis, but the whole Bible, Yeah. your whole relationship with the Lord, Yeah. itu juga kayak your true identity. Jadi nggak bisa kayak oke, sekali aku nonton ini and then I'm gonna understand about my identity. No, it's just a part of understanding about your identity. Yeah, and it's a journey. It's a journey. And so kalau kalian lagi pas nonton ini lagi dengerin kayak, aduh sorry banget, tapi gue kayaknya lagi nggak tahu identitas gue. It's okay. True. Let's learn together. Yeah. Dan we believe that God will speak to them and each of Amen. us juga, karena Amen. kita juga in the journey juga Yes. dalam ngelakuin Yeah. who we are in Christ Yeah, gitu, dan yeah. terus remind each other. So that's what you guys need to do That's juga right. untuk jalanin your identity dan juga speaks about it gitu. Yeah. So what is identity in God's world, in God's view, not in the world's view. Yeah. Balik lagi kita udah ingetin hati-hati sama
apa yang world says, karena Yes. it could be sounds right, but it's Yeah. actually It could sounds and feels right, right. tapi sebenarnya Right. it's not the truth, and we don't care about anything that is not the truth. Yeah. We need to get back again, Mhm. lihat lagi di apa sih yang Tuhan bilang gitu. That's true. And we're gonna deep dive in Genesis 1 verse 27 atau Kejadian 1 ayat 27. Di situ ngomongin banget dari awal the blueprint of human through God's divine creation. Dan aku mau bacain ini dari NLT-nya. Genesis 1 verse 27 says, "So God created human beings in His own image. In the image of God, He created them." Bahkan di sini dibilang 2 kali gitu. God created human beings in His own image. In the image of God, Yeah. He created them. Male and female, He created them. So, dari satu ayat ini kita bisa belajar kita itu manusia diciptakan menurut serupa dan segambar dengan Allah. Dan yang Allah ciptakan manusia itu female and male, perempuan dan laki-laki. There's nggak ada yang Yeah. Yang di That's tengah nggak ada. nggak ada. By the way, I want to add something on Yeah, that. sure. In the image of God. Ternyata ya artinya in the image of God itu together, male and female, embodies and represents the Creator. Jadi kita nih image of God bukan cuman kayak oke, kita segambar dan serupa dengan Allah, oke, thank you, bye gitu, enggak. But it means lu harus setiap apapun yang lu lakukan it represents the Lord, Yeah. because the world is gonna see you and gonna see the Lord. He's gonna Yeah. see God. He's gonna see the image of God through you, Yeah. through you, through you, through me. Yeah. Bener-bener kayak gitu. Jadi ya harus ingat terus sih sama itu. Itu our first and foremost identity. Yeah. And also kalau kalian baca lagi ya selanjutnya itu bagus banget di ayat 28-nya. Di ayat setelahnya tuh Tuhan gak cuma setelah menciptakan tuh and that's all gitu, tapi Tuhan kasih tahu juga what is our role, apa sih Right. peran kita sebagai human I love di that. dalam dunia ini gitu. In Genesis 1 verse 28 itu ngomong then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply, Yeah. fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground." Jadi tugas kita tuh hidup tuh nggak cuma just live, tapi we have to be fruitful. Bahasanya apa? Menghasilkan buah ya, Yes. menghasilkan buah yang sesuai sama the image of God Himself gitu. Yeah, I love it. Yes, sir. Ya, dan subdue the earth itu to roll over the earth. Nah, to rule over the earth. Tapi rule overnya itu sama Tuhan yang pastinya, bukan diri sendiri, karena Yes. God is our creator. That means we belong to Him. Pertanyaannya adalah, have you ever wondered what and who are you living for? So it's a what and a who. Yeah. Terus who-nya itu adalah first and foremost adalah for the Lord. For the Nah, Lord. kita bisa baca from Matthew 6 Yes, verse 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Iya. Kata-kata awalnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi seek first the kingdom of God. Seek first gitu. Jadi yang awal identitinya adalah untuk Tuhan, Iya. untuk seek the Lord. Jadi semua yang kita lakuin, identitas kita bisa ketemunya di mana setelah kita seek the Lord, setelah kita Yes. mencari Tuhan. Yeah. Cari Tuhan, gimana caranya? Ya bukan cuma dengerin podcast, bukan cuma dengerin sermon, not only going to church or like worshiping the Lord, but it needs your own Bible and study the Bible and like have a good relationship Yeah. with the Lord Yeah. every day. Talk to Him, speak to Him. Ya, menyambungin si living for the Lord, selain dari Matthew 6:33, kita juga bisa deep dive lagi dari 1 Peter 4 verse 1 to 11. Di NLT it says judulnya Living for God. Jadi ya. itu menjawab tadi pertanyaannya, have you ever wondered kita tuh hidup buat apa? For the Living for God. for God only.
ya dengan seek the Lord tadi Matthew 6:33 dan 1 Peter 4 1-11 itu Yeah. gitu. What are we living for? Itu jawabannya ada di 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11-nya guys. Yes. Jawabannya adalah to serve others Yes. and bring glory to the Lord. Jadi hidup kita tuh bukan buat diri kita sendiri, hidup kita bukan That's buat true. ya supaya gue dapet status ini gitu. Or maybe kita pasti selalu punya dreams and visions. It's good, that means that God created us so beautifully with dreams and visions, with goals. Tapi balik lagi, when it comes from ours, itu belum tentu praising the Lord gitu. Yes, that's true. That's so true. By the way, kayak kita harus baca 1 Peter 4 verse 10 to 11 so that we understand. We're gonna talk a little bit about it karena it's so good. By the way, kalian juga boleh untuk baca dari 1 Peter 4 dari ayat 1 sampai ayat 11 karena it's super good. Kalau kalian mau lanjut lagi bacain Suffering for Being a Christian juga boleh banget, itu bagus banget. Yeah. Anyway, we're gonna talk about it 10 and 11 dulu ya. God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Itu dulu. Jadi semua nih kita udah dikasih gift, udah dikasih spiritual gifts, dan semuanya itu udah dibilang variety of spiritual gifts. Jadi ntar setiap orang nih semua disuruhnya beda gitu. Kayak spiritual gifts-nya beda gitu. Ada di dalam diri kita beda-beda. Use them well to serve one another. Jadi perbedaan-perbedaan itu ya dipakai lah untuk apa? Untuk your identity, yang adalah untuk hidup untuk Tuhan, dan untuk apa? Untuk melayani sesama. Use them well to serve one another. Do you have the gift of speaking? Then speak as though God Himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Ini kelihatan banget kayak dari tulisannya, kita juga diingetin bahwa do it, tapi jangan lupa untuk with all the strength and energy that God supplies. Jadi bukan pakai kekuatan lu sendiri. Kalau pakai kekuatan kita sendiri sih mau seberapa gifts-nya sebesar apapun diizinin sama Tuhan juga nggak bakal bisa gitu. Do it with all the strength and energy that God supplies, and everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to Him forever and ever. Amen. Amen. Dan itu adalah lanjutannya yang adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Gunanya kita di sini kan di hidup, identitas kita ada di sini untuk siapa? Untuk Tuhan. Ujung-ujungnya tuh for the glory of His name. Jadi semua yang kita lakukan to serve one another, to seek Him more, adalah semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. I have a question. How do we know that we serve others in a right way? I love that question. Okay. You want to answer first? No, you. Okay. Go first. Menurut aku bisa kayak by having a relationship with the Lord first. We know, we completely understand nih, kayak kita in general in real life kayak ngapa-ngapain semua pasti kita tahu nih, ada Tuhan sorry banget nih kita bikin kesalahan, itu udah tahu gitu. When we have a good relationship with the Lord, we have that heart that understand that same understanding with the Lord again, because we were made in the image of God. So like apapun yang Dia pikirkan juga sebenarnya juga udah ada di kita gitu. Kayak kita have everything, we inherit. I love that word. We inherit everything that is from the Lord. Jadi kita sebenarnya udah punya wisdomnya itu gitu. Dan again, we have the spiritual gifts in Galatians 5 yang kayak kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semuanya itu ada di kita because the Spirit is living in us. Nanti kita akan bahas juga tentang itu. Tapi dengan cara because we know. So gimana caranya untuk kita tahu nih semua nih bener atau enggak? Itu lihat apakah all the fruits pas kita lagi melayani orang lain, fruitsnya bener atau enggak, fruitsnya sesuai dengan fruits yang ada di dalam diri kita atau enggak gitu. Baru kayak bisa untuk kayak oh ya that's true. Dari kalau misalkan kita melayani orang terus ternyata buahnya bukan apapun yang ada di buah-buah roh itu, we should question that. We should ask the Lord again in which part
kita harus dibenerin dan segala macam gitu. Karena sometimes kan kita ngerasa kayak udah kok kita udah ngelakuin tugas Yeah. kita udah pelayanan, kita udah kayak gini gitu. Tapi ternyata itu for wrong motives, it's not Right. for Yeah. the Lord, you know, like and boleh banget untuk selama kita lagi melayani di setiap hari. Melayani itu nggak selalu di gereja ya guys, Yeah. nggak selalu di ministry apapun, tapi kayak in our your daily daily life, life. right? Right. Itu harus tanya lagi sih ke Tuhan, kayak seek our hearts as much as we're seeking Him every day. It's so Yes. important for us to let Him seek our hearts, the deepest of our hearts, so that kalau ada motives yang salah ya bisa dibenerin gitu. I love that. Ya, apalagi tentang one another, tentang kayak serving one another. It could be like, oh, I'm serving this, I'm serving that, terus bisa jadi ujung-ujungnya sombong gitu. Right. Yeah. Padahal that's not the point of it all. Yeah. And talking about the fruits, setiap apa ya, orang tuh bisa kecap juga sih fruitsnya kayak Oh, apa yeah. gitu. That's right. And we can also sense that when it's kayaknya tadi gue ngelakuinnya heart posture-nya benar apa enggak itu. Oh yeah. Yeah. Thank you Jesus, God also give us that Yeah. discernment ya, Yeah. kalau kita bilangnya kayak That's makin ketajaman gitu kayak Mm. kayaknya tadi aku wrong motives deh. Mm. Dan by the grace of God kita selalu punya kesempatan buat dapetin lagi, rasain lagi merciful-nya Tuhan dan grace-nya Tuhan. Kalau ya that's okay, ya karena that's our nature gitu untuk ngelakuin kesalahan, and without God we're just like dumb, like we don't Yeah. know what to do in Yeah, life right. gitu. That's why we need Him, and from the identity that yang Tuhan kasih, kita juga bisa jadi ngerti gitu. Oh, mana yang serving the Lord, mana yang actually serving ourselves. Yeah. That's true. Yeah. Yeah. So yeah, keep Yeah. doing the having a relationship with God. It's a journey, yes, but it's not impossible That's in true. God. That's true. Yeah. Dari yang tadi Irene bilang, berarti yang bisa di-highlight adalah when we're serving others, it's not because we want to serve others doang, tapi we want to serve the Lord. And Yeah. serving others is not about serving our own motives. Yeah. Serving others is not about serving our own ego, Yeah. but serving others means to serve the Lord. Yes, amen. That's so beautiful. Oh, talking about wrong motives. Sebenarnya kalian sadar nggak sih, wrong motives itu kita semua tuh punya itu, karena we're having that from our sinful nature As a human. as a human. Mungkin orang nanya, how do you know we have sinful nature? Oh, the Bible says it all. In the beginning, bahkan kita bisa deep down lagi ke Genesis 3. Di situ kita bisa belajar bahkan the first human being that are Adam and Eve. Mereka melakukan dosa gitu, mereka jatuh ke dalam dosa, mereka makan buah yang seharusnya nggak mereka makan. Yeah. And dari situlah dosa itu masuk pertama kali ke dunia. Ya. Dan efeknya tuh ternyata gede banget gitu. Gede Yeah. banget sampai bisa ngerusak identitas kita. Ada beberapa hal yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pertama kali. Yang pertama, they lost their identity in God. Kalau di Genesis 3, kalau kalian baca, itu Adam sampai Adam dan Hawa yang mengira mereka telanjang. Yeah. They thought they were naked. Hmm. Padahal, actually they're not. Yep. And they're also afraid of God. Karena di situ Adam malah sembunyi. Adam dan Hawa sembunyi dan Tuhan yang mencari gitu. I wanna add something about that. I love that part so much. It's my Yeah. favorite thing from Genesis 3. Genesis 3 verse 9. Then the Lord God called the man, "Where are you?" Okay. God seek, where are you? Where are you tuh ini ceritanya Tuhan yang nanya, where are you gitu. Ini gak mungkin banget ya teman-teman. Gak mungkin banget teman-teman. Kalau seorang Tuhan yang tahu segalanya di dunia ini yang terjadi nih, sekarang kalian lagi ngapain, aku lagi ngapain, kita semua lagi ngapain, tuh Tuhan lihat. Terus dia nanya kayak, where are you? Of course he knows, he is God. Of course he knows. Tapi kayak ternyata Tuhan tuh nanya kayak gitu bukan karena dia nggak tahu, but God was seeking for confession. Come on. Yeah. That's God was seeking for confession. Where are you? Not because he doesn't know, but because he wants our honesty. Jadi Yes.
penting banget untuk kayak kalau Tuhan sampai nanya sesuatu itu bukan karena dia nggak tahu ke kita, tapi he wants our honesty, because when we are being honest to him, jadi lebih bisa untuk kayak hati kita jadi lebih terbuka, dan Tuhan bisa work in in it. Yeah. Gitu. Kalau kita belum submit ke dia, kan kalau kita bilang God I'm here, itu kan kayak submit, kayak berserah diri ya kan. Kalau belum submit ya Tuhan juga nggak akan I'm not gonna belittle God, but like dia nggak akan seenak itu untuk bercampur tangan dan bareng-bareng in kayak berkolaborasi sama diri kamu sendiri yang emang udah mau diubah gitu kan. That's why kayak kita juga nggak bisa untuk ngubah orang kalau orangnya juga nggak mau diubah. Terus di verse 11, yeah, that's really good actually. Who told you that you are naked? The Lord God asks, have you eaten from the tree whose fruit I command you not to eat? Jadi dia tuh tahu dia salah, terus kayak who told you that you were naked? Pertama gitu ditanyain dulu sama Tuhan, pertanyaan pertamanya who told you? Pertanyaannya who told you that you were naked? Padahal Tuhan juga nggak pernah bilang. Kenapa lu ngumpet kan karena lu malu sendiri. Padahal Tuhan nggak pernah bilang kalau lu naked tadi. Awal juga gue tipe lu naked juga nggak malu, kenapa tiba-tiba sekarang malu? That's God's way of trying to make us see our true identity based on what He said about us. Karena pas lagi si Eve ini sudah berbuat kesalahan, kan tadi ditanya kan kayak who told you that you were naked? Terus kenapa tadi lu makan ini padahal gue udah gak bolehin lu, begituin kan? Terus dia tuh berarti tahu nih, anaknya tahu nih salah nih si Eve, ya. Terus karena dia tahu dia salah, dia jadi malu, dia jadi ngumpet. Dan karena dia malu dan dia ngumpet, dia ngerasa bersalah, itu tuh identitinya dia yang keganggu. Ini very relatable to us, guys. It's so relatable. In our daily living juga kayak gitu banget gitu, kayak when we're doing something wrong, the enemies, shame about it. Right, and the enemies are trying untuk kayak, salah loh, bukan anak Tuhan loh gitu. Padahal semua bohong gitu, nggak kebenarannya. Dan kita biasanya kalau udah berbuat kesalahan, apa yang kita lakukan? Ngumpet, bener. Padahal dipikir bisa ngumpet dari Tuhan, padahal enggak. He knows everything. He knows everything, yeah. So karena mereka ngelakuin itu, Adam dan Hawa ngelakuin itu, so they're losing their identity. Yeah. Dan kalau dibaca lagi, efeknya adalah keturunan mereka itu menghasilkan keturunan yang berbuat dosa terus, guys. Bahkan we know the story of Cain and Abel. The first dosa yang kayak besar banget sampai membunuh itu, it's from sinful nature that's really ngeri gitu loh, terrifying gitu. Dan kalau kita baca terus di emang kejadian lama tuh seru banget ya, kayak banyak hal yang reveal about ourselves juga sebagai human. Tanpa Tuhan itu seperti apa kalau kita nggak hidup sesuai identitas kita, we are tend to commit sin. Kita cenderung ngelakuin dosa, dan dosanya itu ya banyak hal gitu, kayak membunuh. Terus kita juga tahu ada kisah tentang punya banyak istri, atau LGBT pun ada di situ gitu kan. Dan ya same sex relationship yang tadi, terus menyembah berhala juga. That's apa ya itu yang terjadi sekarang juga ya, yang kita bisa lihat, dan the culture bahkan agree to it and bahkan acknowledge it. When we know about the truth, we know that it's actually hasil dari kita lost our identity. Itu bisa ke situ, dan that's very dangerous. Dan ya we hope that each of us nyadar hal itu, jadi kayak langsung ini gue harus coba Get rid of it, back again ke yang kebenarannya kayak apa gitu, which is dari from the Lord gitu. How God created us, that is created in the image of God. That's true. Gitu. And efeknya juga sampai sekarang ya kayak tadi kan, masih banyak yang hidupnya tuh dalam dosa seperti itu. Kayak contohnya ya sekarang banyak banget lah yang ngaku-ngaku gue identitasnya ada 5 gitu. Bahkan bisa ada yang bilang kayak gue tuh unicorn. That's actually sedih sih. Kayak segitunya you lost your identity, sampai kamu bisa nyebut diri kamu adalah
something gitu, sesuatu Yeah. gitu. Padahal God created you not to be something, and not to be Yes. just benda gitu. No, Hmm. God created you to live like Him gitu, Yes, to yes. represent Him yang kayak tadi Yes. kamu share gitu. Dan sekarang ya banyak juga dari kita yang termasuk aku juga pernah ngalamin ini, aku questioning gitu, apa sih identitas gue sebenarnya gitu. Hmm. And that questions tuh bisa datang dari contoh kita kan kita tuh pasti kayak cenderung nyakitin satu sama lain Yeah. gitu. Sometimes when we do mistakes, kita nyakitin orang. Yes. Dan itu the shame yang tadi kita bahas itu bisa ngerusak how we see ourselves. That's true. Dan itu And how we juga treat others as well. yes, dan itu juga bisa ngerusak gimana kita ngelihat identitas orang. Hmm. I love it. Iya. Iya, efeknya nggak cuma di kita tapi di orang lain Benar. gitu. And ya, that's really sedih aja gitu kayak. Hmm. Semoga itu nggak apa ya? Semoga itu stop di kita gitu loh, Yeah. jangan sampai berlanjut gitu ya. Terus banyak juga yang jadi bingung siapa sih diri gue sebenarnya, makanya sampai ada yang bisa ngaku-ngaku gue punya 2 kepribadian contoh gitu, Yeah. atau jadi believe in other Yeah. God dengan Yeah. G kecil gitu. Kayak Benar. ya gue soalnya terus nyebut zodiaknya apa, it's not the Yes, truth. it's not you, Yeah. baby girl, baby boy. Yeah, it's not not you. you. I used to live that way. Yeah, me too. Apalagi aku melihat diri aku yang introvert Mhm. and I glorified it. Oh, okay, I get it. Jadi aku kayak kamu kenapa diam ya, karena aku introvert. Oke, Terus oke, kamu oke. kenapa So relatable. kayak aku nggak mau mencoba untuk mengenal orang karena aku pengen orang duluan yang datengin aku. Terus aku selalu kayak ya udah ini kan diri aku sendiri, ya kamu harus menerima, kamu harus mengerti diri aku yang introvert ini. Dan juga aku selalu kayak ngecekin zodiak. Aku Same. Scorpio BTW. Now, not anymore. Not anymore. We're princesses of Right. God. The king of kings. I used to hate myself karena aku adalah kombinasi dari introvert and Scorpio. Wow. Okay, How? okay. Yeah. I used to belajarin tentang zodiac as well. I love dulu tuh suka pelajarin tentang personalities gitu kan, dan katanya kan zodiac juga one of personalities, so I tend to belajar. But not anymore right now. No. Jadi aku melihat diri aku tuh aku adalah the worst person ever karena udah introvert Scorpio lagi. You liars. No, don't believe in that. Jadi aku lama hidup di situ sampai akhirnya aku bilang enggak, ini bukan kamu. Thank you Kayak, Jesus. Ayo keluar dari sini. Yeah. Kamu gak bisa melihat diri kamu sebagai orang introvert lagi. Karena you are more than that. Gitu. Yes. You were Uh, created for more. That's true. Yesus melihat aku juga bukan karena kamu introvert Atau kamu atau Scorpio. kamu Scorpio. Yes. Yeah. Tapi aku mulai changing my thoughts gitu, kayak lurusin lagi. Oke, aku bukan diciptakan untuk diam. Yeah. Dan aku harus bisa menemukan caranya gimana supaya aku bisa tetap ngobrol sama orang, aku bisa build community, talk to people. Aku selalu minta sama Tuhan ini. Tuhan, aku tahu identitas aku bukan ini. Aku mau Tuhan ajarin aku Yeah. untuk aku bisa lihat lebih jauh lagi kemana Engkau bawa aku. Yes. Amen. Karena aku nggak mau lama-lama, aku nggak mau glorify. I know I hate myself for being introvert and Scorpio. Tapi aku mau mencintai diri aku yang Engkau bentuk gitu. Yeah. Itu benar-benar ketika aku udah bilang itu, ketika aku sudah mengaku itu, aku nggak lagi lihat diri aku introvert. Yes. Amen. Thank you Jesus. Ada saatnya aku drain, tapi aku selalu minta, Tuhan ini gimana caranya? Aku nggak mau aku drain terus untuk ketemu orang. Aku nggak mau. Yeah. You don't want to glorify that feeling. Aku nggak mau kayak aku berada di suatu tempat tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Aku nggak mau itu. Yeah. Dan itu menurut aku penting banget untuk kita yang masih berada di lingkungan yang melihat glorify the MBTI, the zodiac, untuk ayo kamu tuh lebih dari ini loh. Yes, Ayo keluar. Kamu harus lebih jadi confident lagi about yourself. Karena Jesus create you to be confident in Him. Yeah. Yes, that's true.
have the So good. perfect God. Jadi semua yang dia ciptakan is Yeah. perfect. Yeah. Semua yang intentionnya dia is perfect. All his Yeah. plans are perfect. Jadi setiap kita juga diciptakan satu-satu seplan-plannya dan Yeah. secara keseluruhannya Yeah. perfect. Jadi kalau kalian masih ngerasa, aduh kenapa sih kok kayak gitu, that's all lies. That's Yeah. all lies. Thank you so much for sharing. By the way, Yeah. from that, aku jadi ingat sama Psalm 139. That's one of my favorite psalm. That's really good. Ini jadi ingetin aku kayak aku nggak pernah lihat this psalm dari perspektif ini, cuman karena tadi si Karen ceritain Sharing. soal hal itu, aku jadi kepikir kayak ini tuh yang harus kita tahu seberapa Tuhan itu melihat kita tuh seperti apa gitu. Dan dia tuh kalau kita been wondering Tuhan tuh sekenal apa sih sama kita, sekenal apa sih gitu, ada di sini. Nah ini cuman psalm adalah yang ditulis kayak puisi dan psalm, Iya, dari- Mazmur yang ditulis betul. sama Daud. Iya. Kita baca ya. Iya. Psalm 139. Oh Lord, you have examined my heart and know everything Yeah. about me. That's so good. You know when I sit down or stand up. You know my thoughts even when I'm far away. You see me when I travel and when I rest at home. You know everything I do. Yeah. You know what I am going to say even before I say it, Lord. You go before me and follow me. You place your hand of blessing on my head. Such knowledge is too wonderful for me, too great for me to understand. I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. That's so true. Tadi ngomongin soal yang tadi juga yang kayak nggak bisa hide, nggak bisa ngumpet dari Tuhan kayak what Eve did and what we all did before. Yeah. Yeah, it said in here, I can never escape from your spirit. We can actually escape, tapi we cannot escape from the spirit because the spirit is in us, and we're gonna Yes. talk about it later. I can never get away from your presence. If I go up to heaven, you are there. If I go down to the grave, you are there. Amen. If I ride the wings of the morning, if I dwell by the farthest oceans, even there your hand will guide me, and your strength will support me. I could ask the darkness to hide me and the light around me to become night. But even in darkness, I cannot hide from you. To you, the night shines as bright as day. Darkness and light are the same to you. Yeah. Love that. You made all the delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. Thank you for making me so wonderfully complex. Yung kata di Karen bilang. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. How well I know it. You watched me as I was being formed in utter seclusion, as I was woven together in the dark of the womb. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. How precious are your thoughts about me, O God. Yeah. They cannot be numbered. I can't even count them. They outnumber the grains of sand. And when I wake up, you are still with me. Oh God, if only you would destroy the wicked. Get out of my life, you murderers. They blaspheme you. Your enemies misuse your name. Oh Lord, shouldn't I hate those who hate you? Shouldn't I despise those who oppose you? Oh Lord, shouldn't I hate those who hate you? Shouldn't I despise those who oppose you? Ini ngomongin tentang the identity, all the lies and about identities that the world is telling us about. Kayak tadi Zodiac, MBTI, those are lies and those are not glorifying the Lord. Yeah. Those guys, those gods with small g, itu ya ini tadi, shouldn't I hate those who hate you? Bukankah kita harusnya benci sama apa yang lu nggak suka, yang membenci lu gitu? Shouldn't I despise those who oppose you? Like zodiacs are like opposing the Lord. So Come on now. opposing. Yes, I hate them with total hatred, for your enemies are my enemies. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. So Amen, beautiful. amen. Amen. Whew! I love this. Psalm 139. Kayak semuanya ada di sini ya. Yeah. Yes, it's all here. So your identity, if sempat lupa kayak gimana sih, Tuhan tuh sekenal apa sama aku nih? Yeah.
It's in here. And it's beautiful. We love Jesus. Amen. Ya. Kalau mau ngomongin tentang sinful nature, aku jadi keinget satu ayat. Tapi aku lupa di mana, sorry. Nanti kalian bisa cari sendiri. Cuma Tuhan bilang kayak gini, you can do everything, but do not be slave of everything. Nah, kita bisa melakukan segala hal. Tuhan kasih kita kehendak bebas Yeah, untuk free will. melakukan semua apapun yang kita mau. Yeah. Cuma kita nggak boleh jadi hamba dari kehendak bebas itu. Yeah. Kita tetap harus tanya Tuhan, ini aku benar nggak ya melakukan ini? Yeah, Aku boleh nggak ya ini? Kalau kita ngerasa kita nggak butuh approval dari Tuhan, itu salah sih. Aduh, Yeah, yeah. wrong. Semuanya itu harus kita tanyain sama Tuhan. Right, right. Kecuali kalau kita udah benar-benar hidup mengandalkan Roh Kudus, kayak kita taat sepenuhnya sama suaranya Roh Kudus, kayak kan biasanya kita nggak tahu ya. Kadang orang nggak tahu, ini suara siapa sih? Yes, benar. Kayak yes. kita bertanya-tanya, ini apakah suaranya aku sendiri Iya, atau suaranya Roh Kudus? Yeah, yeah. Tapi ketika kita udah menjalin hubungan lebih dalam lagi sama Tuhan, ketika kita udah mulai kayak invite the Holy Spirit to work with Iya. us, terus kayak, ayo aku mau setiap harinya berjalan sama Engkau, aku mau terus di-guide oleh the Holy Spirit, itu kita nggak akan lagi meragukan ini suara siapa. That's true. Yes. Kalau kita masih menanyakan, sering lupa, ya namanya juga manusia, ya nggak boleh diglorify, namanya Nggak juga boleh, manusia. benar. Aku sekarang kayak kesel, karena nggak boleh ngomong kalau namanya manusia itu kayak gini. Nggak, kita bisa kayak Jesus, karena Yes. Dia juga- I love it. Yeah. the only one yang kita look up to gitu. Yes. Kita nggak bisa ngelihat orang lain selain Jesus, Yeah. karena ada ya orang-orang itu kan kita juga masih namanya belajar sama-sama. Betul. Untuk berjalan untuk seperti Yesus gitu. Iya. Jadi untuk kita nggak hidup lagi dari sinful nature, kita harus benar-benar invite the Holy Spirit, berkomunikasi setiap hari ya Iya. sama Holy Spirit. Bahkan kayak gini aja, Hmm. kita harus tetap dengar-dengaran sama Inviting the Iya. Holy Spirit in it. kita harus Right. dengar-dengaran terus. Iya. Benar. Kayak waktu tidur pun kita harus tetap, Benar. Right. Aku setuju. nggak boleh kayak ya udahlah nanti aja, aduh aku sibuk banget, aku nggak punya waktu untuk Iya. punya intimate hour untuk Iya. Jesus gitu. Iya. Enggak, kita bisa setiap momen kita pakai untuk ngobrol sama Holy Spirit. Yeah. Ini aku gimana ya untuk melakukan hal kecil pun, aku selalu aku juga belajar dari mereka gitu. Aku dulu kayak ya menganggap aku bisa melakukan hal-hal yang manusia bisa lakukan. Aku menganggap aku bisa sendiri gitu. Tuhan lakukan aja bagian yang besar. I do the Okay, small okay. things. Yeah. Kalau misalnya aku nggak ngerti, ya udah I find my own way. Aku nggak mau nanya Tuhan. Tapi aku belajar dari mereka. Harus Yeah. bahkan yang kita tahu pun bisa jadi itu bukan sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Yeah. Benar. Bener. Jadi untuk kita balik ke life in the spirit, itu harus jadi PR kita setiap harinya, setiap kita bangun tidur, setiap kita mau tidur, setiap kita lagi makan, setiap apapun yang kalian lakukan, itu invite the Holy Spirit. Yes. Jangan jalan sendiri, Yes. Yeah. jangan pernah jalan sendiri. Kayak yang dibilang ini, for the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's law. Kita mau obey sama Tuhan, tapi kalau kita masih punya keinginan sendiri, itu namanya bukan obey. Benar banget. We are not even fearing the Lord. Yeah. Kita kayak ya, atau kita mau obey karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Benar-benar. Iya, Itu iya, benar iya. banget. Itu nggak boleh. Jadi selalu cek hati kita, oh Tuhan, Right. aku obey ini gara-gara apa ya? Apakah karena aku takut dihukum sama Tuhan? Kayak aku takut kalau aku sakit karena nggak obey the Lord? No, nggak bisa. Ya. Kita benar-benar harus ngelakuin karena itu adalah panggilan kita, karena kita dibentuk dan diciptakan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Gak Yeah. bisa yang tiba-tiba kita
untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah itu kan adalah sebuah perjalanan kita. Ya perjalanan itu kamu harus tetap obey sama Tuhan. Itu adalah panggilan utama kita, adalah untuk segambar dan serupa dengan Allah. Kita juga harus hidup bukan untuk keserangan kita pribadi, untuk menyenangkan hati orang tua, hati teman-teman, hati siapa, bos kita di kantor, enggak. Tapi kita hidup to please the God. Benar banget. Amen. Ini yang membentuk juga identitas kita. Kayak, aku tahu ya, dari apa sih yang Tuhan lihat dari hidup aku, how God sees me. Itu yang membentuk rasa, aku mau deh jadi orang yang menyukakan hati Tuhan. Aku mau menjadi the living sacrifice yang bring the sweet aroma to God. Itu adalah panggilan hidup kita semua gitu. Bukan cuma panggilan hidup aku yang hidupnya cuma untuk menyukakan hati Tuhan. Enggak, itu panggilan kita semua. Benar. Jadi untuk hidup seperti ini, ya kita harus lepas dari sinful nature kita udah tahu kebenaran tapi kita tetap melakukan hal yang salah gitu. Lama-lama atau mengglorify semua kelemahan kamu, semua hal yang menghambat kamu, your past, your guilt, apapun yang menghambat kamu untuk, aduh aku nggak bisa hidup, aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak ada kemungkinan, aku nggak ada harapan lagi deh untuk hidup, untuk menyukakan hati Tuhan. Karena aku sudah seburuk ini, aku sudah sedosa ini, emang Tuhan mau menerima aku? No. Tuhan mau panggil kita nggak harus yang ingat ceritanya siapa, prodigal son. Dia nggak harus mandi dulu untuk ketemu bapaknya. Dia datang langsung, ini aku bapak. Dia pulang dan bapaknya langsung menerima dia. Ayo dikasih pakaian lebih bagus, dikasih makan, dikasih perayaan, dibikinin pesta. Itulah Tuhan ketika dia melihat kita balik lagi ke dia. That's how he feels. Dia benar-benar, aduh anak aku udah pulang, aku suka gitu. Jadi jangan merasa kalau kita itu nggak layak lagi di hadapan Tuhan. Tuhan akan melayakkan engkau ketika engkau membuka dirimu untuk dilayakkan lagi oleh Tuhan. Benar. Ayo, kamu jangan, Tuhan akan genggam. Ayo nak, kita balik. Ini yang Tuhan juga bilang ke aku, kayak it's okay. Just look up to me gitu. Kamu gak usah ngeliat lagi ke siapa-siapa. Kamu adalah, you are my child. Okay, Father gitu. Dan ini adalah privilege kita untuk call our God a Father. Yes, it's even in here. Iya. In Romans 8. And we can call, now we call him Abba Father. Berapa tuh? Ayat 15. So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's spirit when he adopted you as his own children. Now we call him Abba, Father. For his spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. That's our identity. And since we are his children, we are his heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But if we are to share his glory, we must also share his suffering. That's really good. Suffering. One package. Suffering. We're gonna talk about that. That's a fun topic. Karena nggak semua orang mau Suffer. It's a hard bagi process mereka. also. Bagi aku dulu kira ikut Tuhan itu akan senang. Kayak Menyenangkan aja. It's gonna be fun. It's aku mendapatkan semua berkat yang aku inginkan. Tuhan akan menjawab semua doaku. Tapi aku nggak ngelihat, ternyata aku harus suffer dari mengendalikan diri, dari ayo orang lain hidupnya enak, tapi kamu harus, tapi nggak benar cara mereka. Tapi mereka nggak hidup dalam kebenaran. Itu yang bikin kayak, oh iya aku jadi beda banget dari orang lain. Aku dulu sampai kayak mikir, kenapa ya aku beda banget sama mereka. Gitu lah. Apalagi aku berada di lingkungan yang bukan yang di non-Christian kan. Jadi aduh gimana ya aku cara membawa diri aku di tengah-tengah orang-orang. Aku merasa aku taat pun sama orang tua. Aku merasa kayak aduh kok mereka nggak ada yang taat ya. Kayak aku
apa yang salah? Karen mau jadi rebel dikit gak? Gitu. Aku sampai nanya. Iya. Should I lower my standard? Apalagi tentang bahkan tentang pasangan pun aku ya kok orang-orang gampang banget cari pasangan. Bener. Apa karena standar aku yang ketinggian? Iya. Aku selalu bertanyakan hal-hal yang itu. Ternyata ya itu the suffer you need to face gitu. Gak semuanya itu mulus aja hidup. Benar. Ya akan mulus pada waktunya. Right. Karena kita melihat jadi fokus kita adalah his promise. Right. Benar. Kalau fokus kita untuk diri kita sendiri, ya kita nggak akan mau hidup dalam Tuhan. Iya. Bener. Berjalan sama Tuhan itu nggak selalu mulus, tapi Right. clear. Ya. Kalau kita dengar, kalau kita obey, karena He's a very detailed God. Yeah. As long as I live, selama ini sih tiap kali Tuhan ngomong tuh clear gitu. Ini, abis ini, ini. Yeah. Instructions. Right. Abis ini, gini. Dan kalau kita obey itu, jalannya bener gitu. Tapi kalau kita, nggak mau dengerin, padahal kita dengar, tapi kita nggak mau obey gitu. We listen but we don't wanna obey. Muter-muter jalannya gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang mulus, nggak mulus, tapi Tuhan yang baik, Bapa yang baik itu, dia selalu kasih kita instructions kalau kita mau nurut. Benar. Sih? Bahkan ketika kita udah obey, terus ada hal yang ada rintangan, ya kan dalam perjalanan kita juga akan ada rintangan. Dia akan kasih tahu caranya gini. Bahkan He will give you peace. Yes. Itu yang penting. Kita harus tahu dulu. Tuhan itu gini ya cara kerjanya. Baru kita bisa. Okay. It's a loving journey. Yes. It's long but it's loving. Iya. Itu juga kita makin kenal. Tuhan. Tuhan Yesus tuh kayak gitu ya orangnya. Kita bisa build our relationship deeper. Our understanding about our Father. It's getting better. Yes. Jadi orang lain mau ngomong apapun tentang Tuhan? No. Yeah. We know our Father. Yeah. I am the princess. I know my king. Tadi waktu Karen ngomongin soal prodigal sons, the Lord was speaking, dikasih gambarannya kayak kita tuh banyak nih yang suka lupa sama our own identity. That's okay. Selama kita mau balik, pas lagi kita balik to our Father itu kayak prodigal sons yang hilang, yang menghilangkan diri dia lalu dia kembali. Waktu dia balik, apakah dia ingat? Dia cuma ingat dikit, tapi dia masih ngerasa kayak, aduh gue diterima nggak ya, gitu kan. Tapi waktu dia udah kembali dan dia sudah hidup bersama bapaknya dan ternyata disuguhin semuanya, dikasih yang terbaik, dikasih feast atas kedatangannya dia mulai ingat sama identitinya dia. Yes. Dan itu persis banget sama kita yang kalau kita sudah memutuskan untuk Tuhan, you know what, I need you, I wanna come back. I'm coming back to you, Lord. Udah, pas lagi you're coming back to the Lord, Tuhan akan restore. He's gonna show you one by one. Kayak reveal satu-satu. This is you. You're my child. See this again. Ini loh cara aku treat kamu kayak gini. You're loved this much. Ini kayak aku sampai merayakan kamu sebegininya. Kayak kalau ada lagu Semua Aku Dirayakan, itu bener-bener yang Tuhan lakukan ke kita. Kayak semua aku dirayakan. Bener-bener saat kamu balik, mau dalam keadaan apapun, your identity is crushed. When you come back to your father akan dengan senang hati kasih tau, ayo, ingat, you're a princess, you're a prince. And I'm your king. Jadi kalau gue king, gue bisa kasih semua, inherit semuanya buat kamu gitu. That's beautiful. About the prodigal sons, kayak Tuhan tuh senang banget kalau misalkan kita come back to Him and like just be whomever you are. Oh, by the way, aduh, thank you God. Aku tiba-tiba keinget prodigal sons itu ceritanya. Ini seorang raja ya ceritanya. Dia lari loh. Raja itu, ini kalau kalian baca history-nya, zaman dulu raja itu tidak lari, tapi he knows
even though he is a king, tapi ini anak gue yang datang, dia lari loh. Dia lari, jadi itu melambangkan kayak meet me God, meet me wherever I'm at. Kamu bisa banget lakuin hal yang sama. We all can do the same. We can be like, God, I need you. I'm crushed. Meet me wherever I'm at. Ketemu di tengah, atau kamu nggak kuat untuk jalan, untuk lari. The Father that we worship akan datang ke kamu sendiri, dan dia akan tolongin kamu dan akan restore your identity. Dia akan restore your identity, dan kita juga jadi akan ingat lagi kita tuh siapa, kita anaknya Tuhan gitu. Karena Tuhan berencana untuk memulihkan, restore ciptaannya, manusia yang telah rusak karena dosa, melalui karya penebusan Yesus Kristus, the Son of God, di kayu salib. That's why we have Jesus. Thank you God, thank you Jesus. Thank you Abba untuk udah kasih kita Jesus. Jadi kita bisa untuk kayak sekarang nih, we can talk about Him. We can worship Him. We can even call Him Abba Father. That's amazing. Kalau enggak ya kita bakal masih kayak zaman dulu, kayak di perjanjian lama yang kayak kalau mau ngomong harus ke tabernacle, lalu mendengar ya kalau kedengeran, kalau kan nggak semuanya bisa dengar. Terus harus menyediakan lembu yang harganya sampai gue cari 16,5 juta teman-teman. Dan itu sehari 2 kali, pagi dan sore ngasihnya. Iya, dan itu yang kayak terus harus nyediain apa lagi, harus kayak olive oil. Kalau zaman sekarang kan lo bisa beli di supermarket, zaman dulu bikin Shopee, itu olive oil. Iya. Coba gitu. Iya, terus tapi karena kemuliaan Tuhan, karena grace of the Lord, we can have Jesus, and now that we can always keep in contact. Dan nggak cuma itu, nggak cuma Jesus, but we are also gifted by the Holy Spirit. Holy Spirit is the helper in us, yang udah dikasih di setiap kita. The same Holy Spirit. Nih, the same Holy Spirit itu sampai yang kayak kalau dia ngomong ke ini, by the way, in our friendships, agak OT dikit, in our friendships, kalau we know that this is literally from the Holy Spirit, kalau yang kita dapat itu sama. Kalau misalkan ini nggak deh, itu berarti ada yang salah lah gitu. Cuman biasanya kalau kita dapat yang sama, itu berarti the same Holy Spirit, dan itu yang selalu ingetin kita, wah gila ya, bahkan in our friendships the Holy Spirit juga, the same Holy Spirit lives in us gitu. And it's so amazing, it's such grace. And Holy Spirit is a helper, bukan cuma helper in your friendship or in your whatever, but also in your career, in your hari ini yang mana ya yang diambil gitu. Itu juga he's also a helper. I love the Holy Spirit. Semua yang tadi kita bahas itu ada juga di Efesus 2 ayat 8-9. God saved you by His grace when you believed. God saved you by His grace when you believed. Jadi kalau kalian sekarang, siapapun yang lagi nonton ini ngerasa kayak, oh, I think I'm not saved yet, atau apapun, you know what? You will be saved when you believe. Udah, that's it. You just need to believe in Jesus. You just need to believe in the Abba Father. That's it. The grace is yours. You're saved by His grace. Amen. And you can take credit for this. It is a gift from God. It's a gift from God. Jadi grace itu, it's not something that we can gain. Itu semua sifatnya dikasih gitu. It's a gift. Karena mau seindah apapun, mau seperfect apapun gitu ya, which kita juga gak akan pernah bisa perfect. Cuman kalaupun memang manusia pada dasarnya misalkan bisa perfect pun, itu gak akan bisa dapetin grace kalau itu bukan dari Jesus alone, bukan dari kemurahan hatinya Allah. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Jadi salvation, sekarang kita bisa dengan gamblangnya ngomongin Tuhan kayak gini, dan bisa belajar about the Lord, and we have the Holy Spirit within us. Jadi tiap kali kita lagi baca Alkitab, kita ngerti lagi ngomongin apa. Tiap kali kita lagi bikin podcast, lagi ngobrol sama teman, the Holy Spirit can talk with you. It's all grace, it's all salvation. Without Jesus, without the grace of the Lord, nggak mungkin bisa sampai kayak gini sekarang kita gitu. Sekarang kita bisa mengerti semua, dan kita bisa mengenal Allah. Bayangin deh, kita tuh siapa? Kita bisa-bisanya diperbolehkan sama Tuhan untuk mengenal Dia yang sebesar itu, yang seindah itu, yang sesempurna itu gitu. Bisa mengenal, dan gak cuma mengenal, tapi manggil Dia Bapa, manggil Dia brother, manggil Dia best friends, whatever you wanna call.
bisa, dia selalu bisa jadi apapun yang kita, even he said that we are his bride. Yeah, that's lovely. Hello. Hello. What else do we need right now? Hello. Jadi salvation itu bukan something that we can boast about. Yeah. It's just something that kita bisa grateful about every day and thank Yes. the Lord for Jesus and His grace and His salvation. Yeah. Amen. Amen. Oke, setelah kita tahu kalau kita udah ditebus dengan dari Yesus, sekarang kita tahu kita adalah new creation in Him. Amen. Kayak yang dibilang di 2 Korintus 5 ayat 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Amen. The old has gone. Yeah. The new is here. Jadi Yeah. kita nggak bisa lagi ngomong kayak apa ya? Masih ada sisi aku yang lama nih di diri aku. Yeah. No. Kita udah benar-benar dipulihkan. Yes. Kita benar-benar udah dibentuk ulang sama Tuhan. Okay, now I call you by name. Yeah. Tuhan udah kayak okay, ini identitas kamu yang sekarang, udah yang baru nih, aku kasih. Kamu adalah segambar dan serupa denganku. Yes. Itu by the way yang tadi kamu bahas semuanya ada di Psalm 139. Yeah. So like everything is there. I know you by name. I know you when you were created in your mother's womb Iya. and such. You were created wonderfully. Yeah. Iya. Tapi Tuhan benar-benar kayak, oke, aku mau bentuk kristal segini, sedemikian rupa. Benar. Aku kasih dia sesuatu yang emang harus dia pegang. Betul. Apa yang dimiliki Karen sama kristal beda lagi. Benar. Iya. Nggak boleh nggak akan ketukar. Nggak akan ketukar. Dan nggak akan ketukar. Benar. Panggilan kita satu adalah segambar dan serupa dengan dia dan melakukan semua kehendak dia gitu. Iya. Tapi cara kita melakukannya itu pasti beda-beda. Beda-beda. Cara kristal gimana, cara aku Benar, gimana, ya, cara benar. Iron gimana Iya. gitu. Dan ini adalah new creation yang Tuhan udah bentuk ulang kita gitu. Sama Yes. kayak setelah kita menjadi gambaran baru, kita diangkat lagi menjadi anak. Oh, that's Seperti yang kayak yang ditulis di John 1 verse 12 and 13, people are given a new identity as a child of God through faith in Christ. Amen. Jadi Tuhan udah kasih nih kita jalan sebagai the child of God, bukan lagi kita fatherless. Kita nggak, Yeah, yes. kita lagi tidak mempertanyakan, duh siapa ya bapak aku. Bahkan ketika kita udah gede nih, kita hidup akan pisah sama orang tua pasti. Tapi kita nggak pernah kehilangan sosok bapak karena That's kita punya true. Tuhan. Yeah. That's so true. Kita kayak aku dulu, aku pindah merantau, aku merasa kayak aku nggak ada panutan lagi, aku nggak tahu lagi cerita sama siapa. Karena kalau misalnya kontak sama papi harus ada, oh ini jam segini aku baru bisa, aku sibuk sekali. Terus aku nggak punya saudara lagi. Tapi Tuhan kasih pengertian gini, I am your father. Ayo cerita aja sama aku. Yeah. Aku akan guide kamu. Kamu nggak akan kehilangan arah kok. Karena I am your father and you are my child. Itu adalah privilege kita sebagai anaknya Tuhan Benar, yang sudah benar. hidup, hidup ditebus dengan darahnya yang suci. Ya. Yes. Jadi nggak bisa lagi kayak, aku nggak tahu mau lihat siapa. Aku nggak punya orang tua. No, you No. have your father. Yes. Ayo datang ke Tuhan. Tuhan ini aku mau balik. Kamu kayak tadi kita udah bilang kan prodigal son. Yeah. Setelah dia hidup seenaknya di luar sana, akhirnya dia menyadari, oh aku butuh bapak. Makanya dia balik. Itu juga yang Tuhan harapkan dari kita. Ayo kamu nggak bisa hidup sendiri lagi. Kamu nggak bisa hidup seenaknya karena Yes. ini adalah kamu anak aku. Ayo balik. Yeah. Nah, yang aku dapetin juga gimana? Ini adalah confirmation dari Tuhan. Bahkan Bapa juga memanggil Yesus ada, now I am your father and you are my son. Itu ada di Psalm sama di Acts, di kisah para rasul kan. Jadi ketika Tuhan udah panggil kita sebagai anaknya, udah jangan pertanyaan lagi. Emang iya Tuhan panggil aku? Enggak. Nggak usah nanya lagi. Jangan question your God. Cause you are His children. Dan kita adalah saudara yang, Yes. oh ketika kamu ngelihat teman kamu hilang,
ayo bawa dia balik. Karena Iya. bahwa tuntun, karena mereka adalah saudara kamu yang dikasih sama Tuhan gitu. Yes. Kayak I kita agree. juga adalah his sister, his brother, Yeah. yang kita punya kalau anak dan dalam hubungan suatu keluarga, kita akan inherit the same apa namanya? Characters. Iya, Yeah. same characters. Terus kita bisa punya the same power as Oh benar. Yeah. Jesus gitu. Kita bukan lagi nggak tahu cara melakukan suatu hal, Iya. karena kita Iya. aku punya Bapak. Yes. Ini yang Tuhan lakukan. Like authority. Iya. Yeah. Yeah. Wow. That speaks so lot to me. Bagian power gue. Kita punya the same power. Yeah. Ini kayak ini aku juga belajar kalau kita punya the same power itu kayak ceritanya si Peter ketika dia ketika kapalnya goncang. Iya. Tahu kan ceritanya itu. Padahal Yesus tidur dan Yesus tidur. Ya, Yesus lagi tidur. Itu yang sering kita alami ketika Yes. kapal kita goncang, ketika kita berada di suatu masalah, kita lupa sama jati diri kita. That's so true. Kalau kita anak Tuhan, kita punya the same power. Makanya kita selalu panggil, Bapak, kok tidur sih? Kok ngebantu aku? Engkau di mana gitu? Where are you, Lord? Enggak, tapi Tuhan udah kasih, yuk, ini iman yang sama dengan aku kasih ke kamu. Benar. Kamu bisa menghadapi semuanya. Iya. Ayo, jangan Tuhan kayaknya dia juga nggak mau ngajarin kita jadi anak Manja. manja, Yeah. That's true. nggak mau ngajarin kita jadi anak manja yang iya bagus, emang kita harus tetap tanya Tuhan, tapi kita punya the same power, kita Yeah, punya the yeah, Holy yeah. Spirit. Yeah. Kenapa kita nggak pakai itu? Benar banget. Malahan kita menyalahkan Tuhan. Mm. Aduh, Tuhan nggak ada deh. Tuhan kemana sih? Kok aku dikasih cobaan, aku dikasih tantangan. Nah, di situ Tuhan, makanya dia bilang ke Peter dan anak murid-muridnya yang lain, you little faith. Yes. Itu yang ngajarin aku juga kayak, oh iya ya, aku sering banget ketika ada masalah, aku selalu, kok Tuhan gini banget ya hidup dalam Tuhan. Kenapa aku dikasih masalah yang begini terus gitu? Tuhan pengen kita menang di situ. Tuhan pengen ngajarin kita menumbuhkan iman kita ke Dia Yes. gitu. Gimana cara kita, itu adalah latihan. Ketika kita melihat suatu masalah, itu adalah latihan untuk kita menumbuhkan iman. Itu udah oke, Tuhan akan bangga banget melihat kita anaknya. Oke, you're my darling. Ya, akhirnya kamu bisa melihat itu sebagai iman kamu sudah semakin Yes, tumbuh. You are yes. mature in spirit. Yes. Kamu bukan lagi anak-anak yang harus dikasih susu. Benar. Ketika kita udah mature in spirit juga, udah makanan kita bukan lagi susu, dan kita nggak harus main-main. Kita udah tahu nih, oh Tuhan maunya ini. Kita udah satu pikiran kita sama Tuhan. Kalau misalnya masih, oh iya ya, karena aku masih anak-anak, jadi aku harus tetap dengar-dengaran nih sama Bapak, karena aku belum tahu nih isi Bapak aku gimana, kasih kepala Bapak aku gimana. Tapi ketika kita udah mature, kita udah paham, itu makanya penting banget untuk kita membangun hubungan sama Tuhan secara dunia. Itu yang bisa mature our spirit. Sama ini, kalau kalian mau tahu lagi tentang the child of God, itu kita bisa baca di 1 John 3 verse 1. See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. The reason why the world doesn't know us is that it didn't know Him. Kita udah tahu Bapak kita udah tahu siapa Dia, kita udah belajar, kita cari tahu terus sifatnya Yesus itu seperti apa, His character, dan kita mau masuk ke dalam kehidupannya Dia, itu kita udah mengenal Bapak kita. Jadi kita nggak lagi mempertanyakan Jesus itu seperti apa ya, how do he really looks like gitu. Kita nggak nanya lagi, karena kita udah tahu, kita udah bener-bener udah dianggap nih, ini anak aku. Ini satu perumpamaan yang aku juga dikasih sama Holy Spirit, kayak when you enter my house, you can learn about me. Terus ini yang dua kata, you will adapt how I live. Berarti his nature itu kita bisa kita beradaptasi dengan nature-nya Dia, bukan lagi kita tidak membawa nature kita pribadi gitu. Jadi how he lives, cara dia mengasihi orang, cara dia love people, forgive people, itu kita udah tahu. Dan setelah kita adapt, kita adopt, kita adopsi his nature. Makanya kita udah jadi new creation lagi, karena kita udah adapt and adopt his life gitu. That's lovely.
talking about tadi kayak gimana sih sebenarnya God's love to us tuh kayak gimana? I'm reminded with this one verse from Isaiah 54 verse 10. It says, "For the mountains may move and the hills disappear, but even then my faithful love for you will remain. My covenant of blessing will never be broken, says the Lord who has mercy on you." Ini aku pas baca benar-benar nangis karena kayak for the mountains may move. Ini gunung tuh bisa pindah. The mountains may move and the hills disappear. Wow. Bisa hilang. But even then, bahkan kalau itu pun semua terjadi, but even then my faithful love for you will remain. Amen. Cintanya Tuhan yang setia, yang tulus, yang setia cuman buat kamu, itu will remain, akan selalu buat kamu. Yeah. It's gonna remain forever. Yeah. It's for you. Full stop. My covenant of blessing will never be broken. My covenant of blessing will never be broken. Jadi no matter how crazy your life could get, no matter how crazy the things we've done and might do after this, in a week after this, in a day after this, guess what? My covenant of blessing will never be broken. But that doesn't mean that we can take it for granted, guys. Because we know that we are the child of God. So as a child yang udah manja sama Tuhan, as a child yang udah mature, you understand that you cannot take your father's love and your father's for granted, karena yang nggak bisa seenak itu juga gitu. Walaupun lu anak dari bapak yang punya segalanya, bapak yang cinta banget sama lu, tapi lu nggak boleh melakukan kayak gitu karena lu sudah dewasa again. Aku mau nyambungin yang dari kamu bilang tadi, ketika kita udah mature dan kita nggak bisa take God's love for granted, itu benar, karena seperti yang kita baca di Leviticus. Aduh, takut banget kalau Leviticus ya, kita selalu menganggap Tuhan akan memaaf. Ya, emang God's love, grace, and mercy itu benar-benar luas. Kayak banyak for you udah ke kita. Tapi kalau kita misalnya nggak taat terus dan selalu jatuh di hal yang sama, it's terrifying, guys. Karena buah ketidaktaatan itu bukan cuma merusak diri kita, tapi masa depan kita, orang-orang di sekitar kita. Benar. Jadi kalau hidup dalam Tuhan itu cuma untuk diri kamu sendiri, no. It's for others. Tuhan pengen kita bukan hidup semua untuk diri kita sendiri, untuk memuaskan diri kita, untuk mendapatkan berkat cukup di kita doang, enggak. Makanya cara kita bisa untuk Matthew 28 verse 19 itu, cara membawa bangsa itu kembali ke Tuhan itu adalah kita obey the Lord. Benar. Karena That's true. Kalau kita nggak obey ya dampaknya akan luas. Yes. Aku belajar banget ketika aku nggak obey, kayak aku masih mempunyai sifat berontak sama orang tua. Aku bisa ngelihat anak orang lain juga akan berontak sama orang tua di hal yang sama seperti yang aku lakukan. Itu aku ngelihat banget di gereja aku. Itu yang bikin aku sadar banget, ternyata aku yang tidak taat ini efek juga nih ke orang lain. Impartasi. Impartasi. Misalnya ada teman kita yang nggak taat, itu akan mengefek ke kita juga, kayak mungkin kita akan menjadi lost atau kita jadi kayak ya kali ya nggak apa-apa ya. Aku juga kayak gitu untuk sekali aja, karena aku juga lagi capek nih, lagi nggak fit. Hubungan aku sama Tuhan mungkin lagi jauh juga. Jadi aku dia aja oke, kenapa aku nggak oke? Itu makanya jangan pernah take God's love, grace for granted. Never guys, never. Because God's wrath is so real. Yes. We can read that from Leviticus 26. Is it 26? 26 or 27? 26, right? 26. Yeah. Coba deh guys baca Leviticus. Seru banget guys. Aku jadi kepikiran kayak He's not only a loving God, but He's also a fair God. Dia tuh Allah yang adil. Jadi kalau misalkan sebagai bapak yang adil, sebagai bapak yang sayang anaknya, again salah satu bentuk bapak yang sayang anaknya ya bukan terlalu dimanja. Kalau anaknya salah ya diomelin lah. Udah dikasih tahu lu nggak boleh kayak gitu. Ayo yang benar gitu kan. Sama aja kayak bapak kita di bumi. Kayak gitu. Kita udah hidup
as a new creation, kita udah pas dari sinful nature-nya kita balik lagi nih ke blueprint yang seharusnya kita dibentuk itu seperti apa. Itu balik ke Genesis 1 verse 27. Ya, kita diciptakan untuk segambar dan serupa dengan Allah. Sama seperti Yesus yang lahir segambar dan serupa dengan Allah. Itu adalah identitas kita, balik ke Dia. Ini udah ada nih kakak kita contohnya, Yesus. Ya kalau kamu enak kan untuk bisa melihat Yesus itu dengan sebagai gambaran, banyak gambaran. Oke, nih kakak kita nih, Yesus udah lahir nih sebagai kakak pertama yang si sulung yang sudah lahir untuk kasih contoh ke adik-adiknya gitu. Udah, kita lihat ke dia gitu. Gimana sih karakternya Yesus? Dia full of love. Dia Allah yang memaafkan. Terus dia juga holy. Yang penting dia holy. Dia kudus. Bagaimana caranya untuk manusia hidup kudus? Ya lihat dia. Gimana caranya Yesus hidup kudus gitu. Terus ini bisa kalian baca di Leviticus 19 verse 2, terus juga bisa dilihat di Ephesians 4. Nah, di situ udah digambarin banget bagaimana karakternya Yesus. Itu yang harus jadi karakternya kita. Kita harus bisa adopt and adapt in his character again. I love it. Yeah. That's true. That's Amen. really good. Amen. Amen. So, guys, after a long conversations and a long belajar bareng tentang identity, we'd love to know what God says about us, what God says to you, what God says about you. How do you divine yourself in God's POV? Let us know in the comment and let's learn together. Yeah. So Yeah, we love you guys so much. Thank you for listening. And yeah, we're gonna see you again next time. we hope that our sharing will speak to you. We in hope it the- speaks to you. In the name of Jesus. Amen. Bye.